Kalau kita bicara bagaimana caranya sukses di bisnis MLM, kami yakin sudah banyak topik yang membahas hal tersebut, sudah banyak video, sudah banyak buku yang membahas hal tersebut. Kami sarankan cara termudah untuk sukses di bisnis MLM adalah Anda nurut dengan upline aktif Anda dan hadir terus ke semua pertemuan yang diselenggarakan oleh upline dan tim bisnis Anda. Itu cara termudah untuk sukses. Tapi kalau kita bicara hal tersulit di bisnis MLM itu apa dan bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut, kayaknya topiknya nggak begitu banyak, dan di video kali ini kami akan membahas apa hal tersulit dalam bisnis MLM dan bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut. Halo teman-teman, salam kenal, saya Raja Daryanani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan di salah satu perusahaan MLM internasional. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Channel kami memiliki ratusan video bagaimana kami bisa membantu Anda memiliki bisnis yang sehat, besar, dan terus berkembang. Jadi pastikan Anda klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Bisnis jaringan atau bisnis MLM itu mudah. Pada umumnya, semua perusahaan memiliki prosedur yang sama. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan, ada beberapa kebiasaan yang perlu kita lakukan, dan ada 3 prinsip dasar yang perlu kita taati. Apapun perusahaan yang Anda jalankan sekarang, apapun bisnis MLM yang Anda jalankan sekarang, secara garis besar mungkin kurang lebih akan seperti itu. Dan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan uang di bisnis MLM, hanya ada 2 cara, yaitu kita jual produk, kalau tidak kita merekrut orang. Kalau bisa mendapatkan uang dengan di luar 2 cara ini, berarti itu bukan bisnis MLM, money game. Jadi kalau kita bicara MLM, resmi, sah, halal, syariah, itu cuma 2 caranya. Jual produk ataupun merekrut. Nah, sebetulnya di sini mulai terletak masalah atau menjadi pola pikir bahwa banyak orang mengalami kendala di 2 hal tersebut. Ada beberapa orang yang mengatakan, "Pak, saya nggak bisa jual produk." Ada juga yang mengatakan, "Pak, saya nggak jago ngomong, saya nggak punya kenalan, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu." Kendalanya itu kayak 1001 dan kendalanya kayak segudang. Tapi mungkin Anda pernah mendengar sebuah quotes atau kutipan dari seorang leader besar, top leader di bisnis MLM, yang mengatakan bahwa 95% keberhasilan kita itu datangnya dari impian dan sikap. Hanya 5% yang berhubungan dengan teknis. Jadi kalau kita bicara apakah hal tersulit di bisnis MLM adalah jualan dan merekrut, menurut saya pribadi bukan itu. Karena jualan maupun rekrut hanya masuk dalam kategori 5% tadi, karena itu berhubungan dengan teknis. Saya sebagai perantau, orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia, hari ini bisa berbicara dengan Anda dalam bahasa Indonesia. Saya memiliki beberapa kendala dan saya yakin bukan saya sendiri, banyak sekali leader-leader di perusahaan Anda sekalipun yang awalnya memiliki keterbatasan dalam berbicara, dalam memiliki keterbatasan dalam jumlah teman yang mereka memiliki keterbatasan yang 1001 alasan yang mungkin pada distributor awal mengatakan kendala mereka. Tapi hari ini, begitu banyak top leader di berbagai perusahaan telah membuktikan bahwa untuk sukses, kendala-kendala tersebut tidak ngaruh, tidak bersignifikan karena hanya 5% yang berhubungan sama teknis. Terus apa nih yang 95%-nya? Impian dan sikap. Jadi menurut saya pribadi, hal tersulit di bisnis MLM adalah memiliki dan mengelola impian dan sikap. Dan ini bukan cuma untuk di tahapan member awal, tapi ini juga sama untuk tahapan member menengah maupun tahapan member yang sudah leader maupun top leader. Karena memiliki dan mengelola impian dan sikap perlu kita lakukan dimanapun kita posisi kita. Apakah kita baru memulai, apakah kita sudah 1-2 tahun menjalankan bisnis MLM, ataupun jika kita sudah 10, 15, 20, 30 tahun menjalankan bisnis MLM, saya rasa memiliki dan mengelola impian dan sikap ini adalah hal terpenting dan bisa jadi menjadi hal tersulit di bisnis MLM. Kok bisa gitu ya, 95% keberhasilan kita ditentukan sama impian dan sikap, tapi hal tersulit juga ternyata di impian dan sikap. Karena gini teman-teman, kalau kita bicara seorang distributor baru, kendala umumnya adalah impiannya besar tapi sikapnya masih belum begitu bagus. Orang tersebut biasanya malas menghadiri pertemuan,
ataupun tidak tahu pentingnya pertemuan, atau mungkin menjalankan bisnis Tians karena tidak memiliki impian yang kuat. Ketika ditolak, ketika memiliki beberapa kendala, mereka berhenti menjalankan bisnis MLM. Kenapa? Karena impiannya kurang kuat atau sikapnya kurang bagus. Itu di distributor awal. Jadi balik lagi ya, impian dan sikap. Tapi kalau kita bicara distributor menengah, distributor menengah mungkin sudah menjalankan bisnis ini selama beberapa bulan, beberapa tahun, mungkin sudah mendapatkan reward kecil dari bisnis ini, seperti mungkin jalan-jalan ke luar negeri, dapat handphone, dapat motor, dapat laptop, sudah merasakan hasil dari bisnis ini. Kendalanya di mana? Hal tersulitnya apa? Hal tersulit adalah impian dan sikap tetap. Buat distributor menengah, problemnya adalah apakah orang-orang tersebut, apakah beliau bisa tetap menjaga impiannya, tetap menumbuhkan impiannya. Bagaimana dengan sikapnya? Sikapnya apakah dia sudah menyepelekan pertemuan, apakah sudah mulai malas-malasan kerjanya? Itu sulit untuk dikelola, untuk dijaga, dan untuk dikembangkan. Terus bagaimana dengan distributor level atas? Orang-orang yang sudah memiliki prestasi segudang, sudah liburan ke luar negerinya setiap tahun, bahkan sudah beberapa kali setiap tahunnya, sudah memiliki penghasilan puluhan juta, kehidupan sudah nyaman, atau dalam tanda kutip sudah dikatakan sudah freedom. Ya, jadi sudah sangat nyaman sekali di posisi beliau. Kendalanya di mana? Hal tersulitnya apa? Kembali lagi, menurut saya adalah mengelola impian dan sikap. Saya bukan bicara tentang membuat impian dan sikap. Di sini saya membicarakan bahwa impian dan sikap bukan cuma perlu dibentuk, tapi perlu kita jaga, perlu kita rawat, dan perlu kita kelola. Para distributor atas, level atas, top leader, biasa memiliki kendala bahwa dreamnya sudah mulai tercapai, beliau tidak upgrade dreamnya. Jadi jika tidak di-upgrade dreamnya, ya stuck, tidak akan bertumbuh. Itu sulit. Untuk upgrade dream pada saat Anda sudah memiliki semuanya, itu sulit. Dan kalau kita bicara sikap, banyak top leader yang malas hadir ke pertemuan. Merasa bahwa posisinya sudah tinggi, pertemuan sudah tidak penting lagi, sikapnya malah jadi sombong, egonya mulai naik, datang ke pertemuan dihargai, kalau tidak dihargai mulai bete, ngamuk-ngamuk. Nah itu masalah sikap lagi. Jadi kalau menurut saya, impian dan sikap adalah penentu 95% kesuksesan kita, itu tepat sekali. Dan hal tersulit di bisnis ini adalah memiliki dan mengelola impian dan sikap. Jadi hari ini jika Anda sedang frustasi, Anda sedang merasakan bahwa kok bisnis Anda tidak bertumbuh-tumbuh, ya mungkin Anda perlu evaluasi lagi dua hal tadi. Bagaimana dengan impian Anda, bagaimana dengan sikap Anda. Jika Anda hari ini berasa bahwa wah karena kasus corona, karena kasus covid, dunia sudah berubah, bisnis saya jadinya stuck, bisnis saya jadinya tidak bertumbuh, kembali lagi, yuk kita sama-sama evaluasi impian dan sikap kita. Apa alasan Anda menjalankan bisnis ini? Mengapa Anda memulai bisnis ini? Mengapa Anda pertama bergabung ke bisnis ini? Apa harapan Anda dari bisnis ini? Jika Anda mengingat kembali impian-impian Anda, yuk kita sikapin dengan hal-hal positif. Hari ini saya nggak tahu apakah Anda sudah melewati proses yang berat ataupun Anda belum melewati proses sekalipun, tapi saya ingin mengajak kepada Anda untuk sama-sama, yuk, untuk kita mendapatkan hasil, kita harus siap melewati proses. Tidak ada hasil yang besar tanpa proses yang besar juga. Lebih tinggi gunung yang kita akan daki, lebih besar juga pasti tantangan yang perlu kita hadapi. Jadi saya ingin mengajak kepada Anda, kita memiliki sikap yang positif, hadir terus ke pertemuan-pertemuan dan selalu berada dalam komunitas dan lingkungan yang positif. Karena lingkungan dan komunitas yang positif ini akan membantu Anda, akan menyemangati Anda dari satu masalah ke masalah berikutnya. Ini masalahnya tidak akan hilang, kendalanya tidak akan hilang. Tapi dengan Anda terus hadir ke pertemuan, dengan Anda terus berkonsultasi dengan upline Anda terus berada dalam komunitas, setidaknya Anda akan memiliki tenaga, Anda akan memiliki kekuatan untuk melewati dari satu masalah ke masalah berikutnya. Dan tanpa Anda sadari, Anda sudah berada di puncak kesuksesan tersebut. Tapi ketika Anda sudah berada di puncak, ingat ya, impian dan sikap perlu terus kita jaga selanjutnya. Sebelum kami mengakhiri video ini, ada satu hal lagi, kami ingin mengajak Anda untuk menonton video tentang bagaimana membosankannya pertemuan di bisnis Tians.
Anda mungkin sudah mengalaminya, Anda mungkin sudah menghadiri pertemuan puluhan jika tidak ratusan kali dan memang menyadari pertemuan itu memang membosankan. Saya pun mengakui pertemuan di Business Tians sangat membosankan. Bagaimana caranya mengatasi pertemuan yang membosankan? Kami bahas di video sebelah sini. Saya Raja Darenani dan semoga materi video ini bermanfaat. Saya sangat tertarik untuk bertemu dengan Anda di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.